Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ibu. Oke, baik. Apakah di sini sudah masuk room semua? Ibu absen dulu ya. Sekarang hari Jumat tanggal 27 Mei. Alia Oktaviani, Hadir, Ibu. Juliantina, Hadir, Bu. Maidelia, Hadir, Bu. Tria Cahya Julisa. Di room ada ya, mungkin terkendala sinyal. Kita lanjut, Vivi Revianti. Ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua setelah kemarin libur nih 1 hari? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah kalau sehat. Berarti sudah siap ya mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran pagi hari ini, untuk menambah semangat kita akan menyanyikan lagu daerah, lagu nasional terlebih dahulu. Pada tahu lagu Berkibarlah Benderaku, anak-anak? Tahu, Bu. Oke, di sini Ibu mau lihat semangat kalian untuk menyanyikan lagu tersebut. Jika kalian cinta sama negara kalian, maka kalian juga harus semangat menyanyikan lagu ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap, Bu. Kerajaan bangsa Iya. seperti menurunkan kau sang merah yang perwira berkibarlah malam. Terima kasih, kalian hebat semua. Oke, gimana? Pasti udah nambah semangat kalian ya di pagi hari ini ya. Nah, sebelum memulai pelajaran nih, materinya sudah Ibu share di grup kelas kita. Ada yang bisa bantu Ibu untuk bagi layar, karena di sini Ibu sedang terkendala sinyal kebetulan. Ada yang bisa bantu? Ya, Ibu. Ya, terima kasih ya Alia. Kita tunggu ya sebentar. Nah, sambil menunggu, kalian bisa langsung menyiapkan alat-alat tulis kalian dan juga buku paket kalian. Silakan dibuka halaman 128. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, di sini kita masih mempelajari bab 4, yaitu bagian C, mengenai permasalahan dan juga akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, bisa di next, Alia. Nah, di sini kita mempelajari mengenai KD 2.5, di mana di sini kita harus bisa menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, gender, di masyarakat, dan juga cara pemecahannya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kemudian nih, kalian juga diharapkan harus bisa menunjukkan sikap toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan untuk bisa mengidentifikasi makna harmoni dan keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, kalian juga harus dapat mengidentifikasi permasalahan sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia.
Yang selanjutnya di sini juga dan di buku paket kalian bisa dilihat bahwa terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Nah, di situ terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang bisa kalian lihat dan kalian baca. Lanjut kita kepada materi. Materi yang pertama yaitu seputar masalah sosial. Berangkat dari keberagaman harmoni masyarakat Indonesia, kita membahas ke masalah sosial terlebih dahulu. Oke, jadi di sini ada tanda tanya, apa itu masalah sosial? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai apa itu masalah sosial? Izin menjawab, Bu. Silakan, Vivi. Kalau menurut Vivi, masalah sosial itu merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Maksudnya selama terdapat kebutuhan atau suatu keperluan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata, maka masalah sosial akan tetap selalu ada dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Vivi. Nah, jawabannya sangat tepat sekali ya, apa yang disampaikan oleh teman kalian barusan. Nah, sebelum kita ke tahap selanjutnya, berkaitan dengan masalah sosial dan keberagaman budaya masyarakat Indonesia, ada yang masih ingat tidak nih, materi minggu lalu yang telah Ibu sampaikan? Ada yang masih ingat? Ingat, Bu, saya. Ya, silakan Alia. Ya, untuk materi minggu lalu izin menjawab, Bu. Materi minggu lalu itu mengenai seputar makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana seharusnya kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia karena telah diberikan keberagaman hayati, sumber daya alam yang melimpah, baik di daratan maupun di lautan. Di samping itu, kondisi masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, agama, ras, serta perbedaan golongan dalam masyarakat. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Ya, betul. Bagus sekali jawaban dari Alia nih. Ternyata Alia masih ingat pembelajaran materi minggu lalu dan semoga kalian juga masih ingat dengan materi yang Ibu sampaikan minggu lalu. Baik, kita sambung di sini. Berkaitan dengan hal tadi, kita membahas terlebih dahulu masalah sosial. Di sini Ibu mengutip pernyataan dari Surjono Sukanto, di mana masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau juga masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial, di mana masalah sosial ini bisa muncul akibat terjadinya perbedaan yang sangat mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Biasanya, masalah sosial ini bisa dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor. Di sini Ibu ada menyebutkan faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan juga faktor psikologis. Faktor yang pertama terlebih dahulu yaitu faktor ekonomi. Biasanya faktor ini terjadi karena tidak seimbangnya antara pendapatan dan juga pengeluaran seseorang. Dan juga biasanya tidak tercukupinya kehidupan hidup seorang tersebut. Yang kedua yaitu faktor budaya, di mana faktor kebudayaan yang berkembang saat ini banyak sekali dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya-budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia dan mungkin kita kurang menyaringnya. Selanjutnya, ada faktor biologis. Faktor biologis ini biasanya berkaitan dengan kondisi masyarakat yang mudah terjangkit penyakit menular. Dan masalah sosial, faktor yang terakhir yaitu berkaitan dengan faktor psikologis, di mana dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah, atau bisa juga ketika beban hidup terlalu berat. Nah, berkaitan dengan masalah sosial, di slide selanjutnya, Ibu telah menuliskan, dan di buku kalian juga ya, sudah terdapat
yang namanya unsur-unsur kebudayaan secara universal. Di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada sistem agama, kepercayaan, dan upacara keagamaan. Ada juga sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Ada juga sistem pengetahuan. Ada juga unsur bahasa. Ada juga unsur sistem mata pencarian, ada juga unsur sistem teknologi dan peralatan, serta ada unsur kesenian. Jadi kita akan bahas dan kupas satu persatu unsur-unsur kebudayaan tersebut. Unsur yang pertama, yaitu berkaitan dengan sistem agama, kepercayaan, dan upacara keagamaan. Nah, baik. Di sini berkaitan mengenai agama gitu ya. Agama ini merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, kemudian mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya berdasarkan kitab suci yang dianut masing-masing agama. Bagi para penganutnya, biasanya agama ini berisikan seputar ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan juga mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk hidup agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Nah, biasanya berkaitan dengan unsur ini, permasalahan yang muncul yaitu adanya sistem perbedaan agama di Indonesia yang sangat beragam dan juga terdapat beberapa perbedaan di dalamnya. Misalnya nih, contohnya dalam memperingati hari-hari besar agama. Contohnya juga dalam hari kemarin ya, tanggal merah itu telah memperingati sebagai hari keagamaan kenaikan Isa Al-Masih, dan juga di sini digambar telah terpampang bahwa ini merupakan sebuah upacara keagamaan dari masyarakat Bali, yaitu upacara ngaben. Pasti sudah terkenal sekali ya upacara ngaben ini. Bagi kalian juga sudah familiar pastinya. Next, kita lanjut kepada unsur yang kedua mengenai sistem masyarakat dan juga organisasi kemasyarakatan atau ormas. Nah, biasanya nih, sebagai elemen masyarakat, ormas ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dengan berbagai karakteristik, visi, dan juga misinya masing-masing. Di mana ormas turut serta juga membangun negara melalui pemberdayaan masyarakat, di mana bahwa makin banyak organisasi masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, juga makin membantu pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional. Pasti banyak sekali ormas-ormas yang telah beredar di masyarakat. Salah satunya adalah Sapma Pancasila. Pasti kalian sudah tahu dan juga familiar tentang ormas tersebut. Dan masih banyak ormas-ormas lainnya yang bisa membantu pembangunan nasional Indonesia. Beralih kepada unsur yang selanjutnya, yaitu ada unsur sistem pengetahuan. Nah, unsur sistem pengetahuan ini yang dimiliki masyarakat merupakan kunci berkembangnya sebuah peradaban, ya anak-anak ya. Jadi seperti yang kita tahu, semakin mudah manusia menguasai alam dan juga semakin canggihnya manusia dalam memanfaatkan alam, maka semakin tinggi pula peradaban manusia. Namun, yang harus kita waspadai sebagai bangsa Indonesia karena banyak sekali permasalahan yang muncul nih dengan adanya kecanggihan tersebut. Seperti misalnya ya, zaman sekarang sudah serba online. Nah, itu ada yang jual kunci jawaban secara online dan juga bisa jual beli ijazah tanpa mengikuti kegiatan pendidikan, atau bisa juga permasalahan yang muncul menyalahgunakan ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuannya ini untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan kelompoknya. Jadi unsur tersebut nih yang paling sangat utama di zaman sekarang yang sangat mempengaruhi gitu generasi muda. Selanjutnya, kita beralih kepada unsur bahasa. Ya, unsur bahasa di sini seperti yang kita tahu nih, bahwa bahasa itu penting dalam kehidupan sehari-hari untuk kita dapat berkomunikasi.
Kenapa penting? Karena kita sehari-hari ya memang berkomunikasinya dengan bahasa gitu ya. Misalnya Maidelia dengan Alia berkomunikasi menggunakan pasti bahasa kan? Dan juga Vivi dengan Juliantina berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa. Atau Ibu juga nih sekarang dengan kalian berkomunikasinya dengan bahasa. Dan tentunya yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Walaupun Ibu tahu bahwa mungkin kalian nih bisa atau fase melafalkan bahasa daerah kalian masing-masing, namun kita dalam sehari-hari pasti menggunakan bahasa Indonesia. Dan juga biasanya bahasa yang kita gunakan ini adalah sebuah pengobrolan gitu istilah. Kita bisa ngobrol dengan bahasa tersebut, bahasa Indonesia ini, dan kita harus cinta terhadap bahasa Indonesia ini. Namun, di zaman sekarang nih anak-anak, banyak sekali muncul yang namanya sebuah bahasa-bahasa gaul yang semakin lama bisa menjadi penghambat. Coba di sini siapa yang sering menggunakan bahasa gaul nih? Misalnya seperti pansos. Ayo, ada yang tahu pansos apa? Ada yang tahu tidak nih pansos? Pansos itu ada yang tahu nih? Ibu sih nggak tahu ya pansos itu apa ya. Dan juga ada juga yang namanya nyebut, Bu, kalau tugas mah nggak usah buru-buru, Bu, santuy aja. Kata Ibu, aduh santuy itu apa ya? Ibu nggak tahu, nah santuy itu apa ya? Katanya santuy itu santai, Bu. Nah terus ada juga bahasa gaul, bucin katanya sekarang. Aduh bucin banget sih kamu gitu ya. Terus nah itu kan merupakan sebuah penghambat gitu ya bagi kita gitu. Bagi bangsa Indonesia gitu. Bahasa-bahasa gaul yang seperti ini dapat menghambat kita gitu. Jadi sebenarnya bahasa gaul itu boleh dipakai, cuma tidak boleh dipakai keseringan gitu. Karena kalau dipakai keseringan pasti akan melupai bahasa utama kita, yaitu bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu berkaitan mengenai unsur sistem mata pencaharian. Nah, unsur mata pencaharian ini biasanya merupakan cara seseorang nih untuk bertahan hidup. Nah, seperti yang kita tahu, Nak, bahwa kebanyakan mata pencaharian warga Indonesia yaitu apa coba? Bertani, ya kan? Nelayan, berkebun, dan lain sebagainya gitu. Namun, muncul nih permasalahan juga di sini. Permasalahan yang mengkhawatirkan yaitu masih banyaknya orang-orang yang belum bekerja melakukan sebuah tindakan-tindakan kotor seperti melakukan pencurian agar bisa mencukupi hidupnya, kemudian mereka menjual narkoba, atau mereka juga marak yang namanya pembegalan sekarang, atau cara-cara kotor lain yang sangat bertentangan dengan Pancasila, dan juga hal-hal tersebut tidak boleh ditiru sama sekali. Selanjutnya, ada unsur sistem teknologi dan juga peralatan. Di mana nih? Seperti yang kita tahu, teknologi akan berubah dari tahun ke tahun. Ibu yakin bahwa handphone kalian masing-masing nih sudah canggih-canggih banget nih pasti ya. Bahkan nih kemajuan teknologi ini bisa mempengaruhi unsur religi, kesenian, bahasa, dan sebagainya. Kemudian, perkembangan yang sangat mencolok dalam bidang teknologi saat ini adalah teknologi informatika, di mana dengan perkembangan teknologi ini tidak ada lagi yang namanya batas waktu dan negara saat ini. Misalnya kalian mempunyai teman di beda negara atau bahkan beda benua. Nah, tapi masih bisa terhubung gitu dengan adanya si teknologi informatika ini. Nah, peristiwa apapun di satu negara dapat langsung diketahui di negara lain. Misalnya bisa melalui televisi, bisa melalui internet, atau sarana yang lainnya. Nah, ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Muncullah masalah pokok dalam sistem teknologi dan peralatan saat ini, yaitu karena masih banyaknya barang-barang yang harus kita impor gitu dari luar negeri. Dan harusnya lebih baik kita itu memproduksi barang sendiri agar masyarakat pun bisa lebih cinta dengan produk-produk buatan Indonesia. Unsur yang selanjutnya yaitu unsur kesenian.
Unsur kesenian di sini, dan kalian bisa lihat di buku kalian halaman selanjutnya, bahwa seni itu merupakan keseluruhan sistem yang biasanya melibatkan sebuah proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Biasanya setiap daerah di Indonesia memiliki kebiasaan dan adat istiadat sendiri yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk kesenian. Dengan apa? Dengan tujuan untuk mengeksistensikan diri dan juga daerahnya. Nah, banyak sekali nih kesenian khas daerah yang terdapat di Indonesia. Misalnya, di daerah Jawa Barat itu terdapat kesenian tari jaipong yang sangat terkenal. Kemudian di masyarakat suku Batak itu juga sangat terkenal dengan tari-tariannya. Kemudian di suku Betawi ya, banyak sekali seperti dan juga di Banten gitu ya. Ada yang namanya silat beksi, dan juga terkenal yang namanya di Banten itu ada rampak beduk. Nah, mungkin itu beberapa kesenian-kesenian yang mewakilkan kesenian yang ada di Indonesia gitu. Walaupun sebenarnya masih banyak sekali kesenian yang harus kita gali gitu, dan kita harus melihat potensi kesenian ini bahwa sangat tinggi sekali dan harus kita lestarikan kesenian tersebut. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu? Ya, bagaimana nih? Ada yang ingin bertanya? Ibu izin bertanya. Aduh. Iya, silakan Medelia. Ibu, dari materi yang Ibu jelaskan tadi kan, terkait materi tentang penjelasan tadi, yang Ibu sampaikan bahwa kita murid itu sebagai generasi muda. Lalu menurut Ibu, apa saja peranan atau upaya dari generasi muda untuk menjalin harmoni keberagaman Indonesia tersebut? Itu aja Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Delia. Pertanyaannya bagus sekali dan mewakilkan mungkin pertanyaan dari teman-temannya ya. Bahwa di sini Ibu mencoba menjawab mengenai pertanyaan yang telah dilontarkan oleh Delia, bahwa peranan atau upaya yang bisa kalian lakukan atau generasi muda lain di luar sana yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, bisa mengamalkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Selanjutnya, dengan mengamalkan Bhinneka Tunggal ini, muncullah sebuah sikap untuk saling menghormati dan saling menghargai keberagaman Indonesia. Dan juga setelah muncul kedua sikap tersebut, maka akan muncul sikap yang ketiga, yaitu apa? Yaitu membantu orang lain yang membutuhkan, di mana ini merupakan penerapan dari sifat gotong royong gitu. Sesama saudara atau sesama bangsa Indonesia, kita harus saling gotong royong. Dan yang keempat, setelah muncul ketiga komponen dasar utama tadi, maka muncullah nih sikap tidak saling menjatuhkan budaya daerah lain. Misalnya, budaya daerah Medelia berasal dari daerah Medan, Ibu. Nah, misalnya daerah Medan. Kalau misalnya Alia nih, berasal dari daerah mana? Jakarta, Ibu. Nah, pastikan dari Medan dan juga Jakarta ini mempunyai kebudayaan yang berbeda gitu. Maka kalian tidak boleh saling menjatuhkan kebudayaan satu sama lain tersebut. Harusnya kalian mensupport, memberi semangat gitu agar kebudayaan masing-masing daerah tersebut terus berkembang. Dengan begitu keberagaman Indonesia akan terus ada di hati bangsanya. Nah, mungkin itu jawaban dari Ibu. Ada yang ingin menyampaikan tanggapan lain atau tidak setuju nih dengan pendapat Ibu, atau ada hal lain yang ingin disampaikan? Saya, Bu, izin berpendapat. Ya, silakan Juliantina. Saya, Bu. Ya, boleh, silakan. Iya, Bu. Izin menambahkan terkait menurut pendapat saya,
upaya atau peranan lain dalam menjaga harmoni keberagaman Indonesia itu dapat kita lakukan, yaitu yang pertama saling menjalin kebersamaan, Bu. Karena kita tidak boleh membiarkan orang lain kesusahan. Jadi bukan hanya pada keadaan saat senang saja gitu, Bu, kita tolong-menolongnya. Tetapi saat susah juga kita harus saling membantu. Nah, sudah seharusnya sesama masyarakat untuk saling menjalin keberagaman Indonesia. Jangan sampai keberagaman yang sudah dibangun sejak dahulu ini menjadi rusak. Cukup, Bu, pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Juliantina telah menambahkan. Benar banget nih, tepat sekali. Pendapat tanggapan yang disampaikan oleh Juliantina itu sangat berhubungan dengan apa yang ditanyakan oleh Maidelia tadi. Ya mungkin itu Maidelia jawaban dari Ibu dan juga dari temannya Juliantina. Apakah sudah cukup puas atau ingin menambahkan lagi? Sudah cukup, Ibu. Sudah sangat jelas jawabannya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Juli. Sama-sama. Nah, selanjutnya ini adalah slide yang paling kalian tunggu-tunggu nih, pasti ya. Slide tugas kelompok, ya, di mana di sini Ibu telah memberikan tugas untuk kalian semua agar terus menggali ilmu pengetahuan yang kalian punya nih ya. Ini adalah tugasnya, kalian bisa membagi kelompok terdiri dari 4 orang, kemudian kalian mengidentifikasi dan juga kalian diskusikan mengenai faktor penyebab dan akibat dari permasalahan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian terlebih dahulu, dimulai dari lingkungan yang paling kecil ya, dan juga ditinjau dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Kemudian setelah tugas itu ada, kalian bisa tuliskan ke bentuk tabel dan juga dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas terlebih dahulu? Atau sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, mungkin sudah cukup ya. Luar biasa sekali pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian interaktif dan juga semangat. Nah, ini udah slide terima kasih katanya. Berarti ini adalah waktunya Ibu untuk pamit undur diri. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dan juga kalian harus tetap semangat, harus tetap sehat. Dan juga jangan lupa bantu orang tua di rumah. Karena kita belum melaksanakan sistem perkuliahan secara offline. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alia telah membantu Ibu dan juga terima kasih kawan-kawan yang lainnya. Ibu pamit ya.